Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah aplikasi CFD atau yang biasa dikenal dengan singkatan Computational Fluid Dynamics. Jadi pada pertemuan hari ini merupakan eh, continue atau kelanjutan di pertemuan minggu sebelumnya. Di pertemuan di minggu sebelumnya itu kan sudah menceritakan mengenai computational domain. Jadi computational domain itu adalah eh, zona. Domain itu merupakan zona atau komputasi yang dibatasi oleh eh, batas atau yang biasa dikenal dengan boundary condition. Untuk kondisi batasnya ya secara sederhananya tampilannya seperti ini. Di bagian tersebut ada saluran masuk, kemudian ada saluran keluar. Kenapa hal itu terjadi? Karena kalau misalkan eh, fluidanya hanya ada saluran masuk, tapi tidak ada zona eh, output atau zona keluar, maka cara simulasi itu kondisi tersebut akan mengalami eh, permasalahan pada saat dilakukan perhitungan. Sebagai contoh misalkan eh, nanti dicoba aja softwarenya akan mengalami error. Misalkan ya, di bagian ini ada saluran masuk velocity inlet atau entrance ya. Kemudian di bagian sisi atas atau sisi bawah, lalu di bagian ini ada tulisan exit, itu diganti menjadi wall, dinding. Jadi semuanya bagian atas, bagian bawah, kemudian tampak depan dan bagian belakang, lalu di bagian ini, zona ini digantikan bagian dinding ya, semuanya definisikan sebagai dinding. Maka software akan mengalami kesulitan atau bahkan tidak bisa melakukan perhitungan. Sesuai dengan namanya, fluida akan mengalir jika ini kan computational fluid dynamic ya, atau F itu adalah singkatan dari fluida dan D-nya itu adalah dynamics. Nah, eh, fluida akan mengalami dinamika atau pergerakan jika ada zona laluan untuk bisa keluar. Jadi kalau semuanya kondisinya tertutup, atas, bawah, depan, belakang semuanya ditutup, yang ada hanya ada saluran masuk, maka fluida tersebut eh, dengan kondisi yang secara perhitungan atau secara natural nanti akan kondisinya tidak kondisi dinamis lagi. Nah, di bagian itu software tidak bisa melakukan perhitungan, nanti akan mengeluarkan, biasanya ada keterangan di softwarenya, ada tulisan warning ya, atau ada macam kalimat tertentu yang memberikan informasi bahwa hasil atau perhitungan tersebut tidak bisa dilakukan. Ya. Lalu yang selanjutnya ini di kondisi batas. Nah, di bagian berikutnya menceritakan mengenai struktur atau bentuk mesh, struktur meshing. Untuk struktur mesh secara tampilan ya, secara ilustrasi ini kondisinya uniform. Uniform itu artinya seragam. Seragam itu sama semua ya. Bentuk yang di sini, yang ada di sini dengan yang di sini titiknya sama, ini juga sama.
ini juga sama ya. Lalu sampai juga yang di bagian ini. Karena kondisinya sama, maka proses perhitungan juga nanti dari titik 1 berpindah ke titik 2, lalu dia akan menghitung lagi ke titik 3 dan 4 dan seterusnya. Itu ada proses perhitungan yang biasa dikenal dengan nama iteration ya, atau proses pengulangan. Pengulangan, apa yang diulang? Yang diulang itu adalah governing equation, persamaan pengatur ya, governing equation. Persamaan pengaturnya yang pertama ada persamaan momentum arah bidang X, Y, Z, lalu ada persamaan aliran, kemudian ada juga bisa memasukkan, misalnya mengaktifkan persamaan heat atau persamaan energi. Nah, dia akan hitung terus secara iterasi ya. Misalkan tebakan awalnya iterasinya itu adalah dia akan iterasi itu kita hanya memasukkan pada hitungan keberapa software tersebut akan mencapai perhitungan yang konvergen. Misalkan dimasukkan iterasinya 500. Bisa saja pada saat proses hitungan dengan persamaan ini, momentum, persamaan aliran, itu ada aliran turbulen atau mengasumsikan aliran laminar, dan ada persamaan energi. Bisa saja nanti konvergennya itu misalnya di 300, hasilnya akan konvergen. Secara hitungan ketika ini dilanjutkan, misalkan ini 301, 302, 303 dan seterusnya, maka tidak akan lagi ada perubahan. Kemudian itu tebakan ya, 500. Misalkan kalau seandainya ternyata dilakukan iterasi 500 belum cukup, ternyata kita harus melakukan iterasi lagi. Dia belum mencapai konvergen. Nah, ketika dia belum mencapai konvergen, ini harus diulang lagi. Jadi nanti dia akan melanjutkan dari 500 misalkan ya sampai ke 501 ya, 501, kemudian dan terusnya sampai mencapai nilai konvergen. Nah, ternyata konvergennya di 750. Hal itu bisa saja terjadi dengan kondisi model mesh yang uniform ya, seragam. Kemudian pertanyaannya, misalkan ini kan model meshnya sama semua ya, bentuk kotaknya sama semua. Lalu kalau misalkan kondisi meshnya itu lebih fine atau lebih rapat, dan misalnya ada lagi kalau yang ini kondisinya lebih renggang. Nah, ini ada kondisi 1 dan kondisi kedua. Untuk kondisi pertama yang fine atau rapat, misalkan ya, ini dilanjutkan lagi, ini ada garis lagi di sini. Ini ilustrasi ya. Jadi kalau misalnya gambar aktualnya ya meshnya lebih bagus lagi gambarnya karena menggambarnya secara komputasi. Nah, ini karena gambarnya secara manual, ya ilustrasinya seperti ini. Ini misalnya kondisinya lebih rapat ya, dibuatnya lebih rapat. Kemudian pertanyaannya, apakah hasilnya bagus jika dibandingkan dengan kondisinya yang
lebih renggang ya, lebih banyak yang renggang seperti ini. Nah, hasil yang rapat belum tentu bisa memberikan hasil yang bisa dikatakan sesuai. Begitu juga yang renggang, kondisinya belum tentu juga menghasilkan hasil yang sesuai. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi antara kondisi yang rapat dengan yang renggang? Yang pertama, karena rapat itu ada namanya di software tersebut, karena ada pengaruh faktor round of error ya. Kalau misalkan sudah pernah dengar, atau yang biasa dikenal dengan faktor pembulatan. Yang dibulatkan apa? Dari equation ini. Ini kan equationnya banyak ya. Ada persamaan momentum, ada persamaan aliran, ada persamaan energi. Jadi kalau dilihat di manual booknya, di buku manual itu kan persamaan momentum itu rumus semua ya isinya ya. Ketika rumus tersebut dimasukkan nilai kondisi batas, misalnya velocity inletnya 10, nanti akan dihitung perubahan momentum arah bidang X. Apakah momentumnya bertambah atau berkurang. Nah, karena rumusnya itu ada persamaan, sehingga pada saat ini dihitung secara simultan, serempak, ini kan ngitungnya bersamaan ya. Ketika ada pergerakan dari titik 1 ke titik 2 ke titik 3 dan seterusnya, dihitung secara bersama, serempak ya, simultan, aliran, momentum, dan energi, menjadikan nilainya itu ada faktor pembulatan. Jadi kalau bisa dibayangkan kayak menggunakan kalkulator, itu kan misalnya 2/3 misalnya dikali dengan 1/7. Nah, ketika itu dikali kan ada 1 dibagi 7 berapa? 0, sekian ya, 0,3 ya, dan seterusnya. Itu ada dibulatkan. Nah, faktor pembulatan itulah yang menjadikan perubahan dari titik 1 ke titik 2, titik 3, dan seterusnya mengalami peningkatan atau penambahan ya. Jadi karena itu dibulatkan secara terus, itu ya artinya sampai iterasi keberapa nilainya konvergen, maka hasil akhirnya post processingnya menjadikan nilai tersebut tidak sesuai dengan kondisi aktualnya. Kemudian lalu bagaimana dengan kondisi yang renggang? Nah, untuk kondisi yang renggang di sini ada hal atau zona yang dilewati. Misalkan ya, di bagian ini kondisi renggang ya. Ini kondisi renggang. Nah, di kondisi renggang ini kalau dibesarkan dari titik ini ke sini ya. Hasil dari titik yang ini ke ini ada bagian zona yang dilewati, yang tidak dihitung. Jadi kalau misalkan ini didapatnya itu 10,2, kemudian di sini bisa mendapatkan 10,7. Nah, aktualnya fluida itu kan mengalir di semua zona. Ya, mengalir juga di titik ini, dan seterusnya. Karena dia mengalir terus, akhirnya mengalir di semua sisi, sehingga menyebabkan bagian tersebut ada yang dilewati atau tidak dilakukan perhitungan. Itulah yang menjadikan juga model mesh atau grid yang renggang juga tidak bisa sesuai dengan kondisi aktualnya.
Lalu apa yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan model mesh yang sesuai? Nah, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan mesh independent test. Nanti bisa cari di artikel ya, kata kuncinya itu. Mesh independent test secara gampangnya mengartikan mencari model mesh apa yang sesuai untuk case atau kasus yang akan disimulasikan. Bisa saja di kondisi ini meshnya jumlahnya 100, kemudian ketika dilakukan uji, ternyata yang sesuai jumlah meshnya itu adalah 130. Taunya dari mana 130 itu? Didapatkan dari hasil validasi. Validasi model mesh. Model meshnya itu dilakukan validasi. Untuk melakukan validasi berarti harus mendapatkan hasil terlebih dahulu. Hasilnya misalnya udah mengeluarkan hasil ya, hasilnya sudah keluar, ada misalkan kontur velocity atau kontur kecepatan. Nah, kontur kecepatan ini nanti divalidasi dengan hasil atau menggunakan metode yang berbeda. Nah, metode berbedanya bisa saja menggunakan eksperimen, percobaan. Jadi kalau nanti dicoba misalnya hasil velocity-nya dari simulasi ya, ternyata kecepatan maksimalnya itu 10 meter per second. Kemudian hasil eksperimen ternyata adalah dari hasil pengukuran ya, menggunakan alat ukur, kecepatannya 15 meter per second. Berarti harus merubah model mesh tersebut. Jadi kalau model meshnya renggang, dibuat agak sedikit rapat di bagian zona tertentu yang dilakukan validasi tersebut, zona apa. Kemudian setelah divalidasi baru nanti kalau dari hasil post processingnya nanti didapatkan misalnya ternyata ya hasilnya adalah 14,8 hasil simulasi ya, 14,8 meter per second dengan jumlah mesh yang tadi awalnya 100 berubah jumlah meshnya itu 130. Nah, itu adalah model mesh atau grid yang sesuai untuk kasus tertentu. Yang perlu diingat untuk kasus tertentu ya, case-nya case tertentu. Misalkan kasusnya itu adalah di dalam zona seperti ini ya, pipa. Tapi kalau misalnya di zona yang kasusnya berbeda lagi ya, berarti harus melakukan independent test, mesh independent test. Di bagian ini, mesh independent test itu juga bisa menghasilkan artikel. Nanti kalau ada yang concernnya ke sana, ke CFD, Computational Fluid Dynamics, ini hanya memvariasikan atau mencari model mesh yang sesuai untuk simulasi kasus tertentu. Jadi seperti apa model gridnya atau jumlah mesh yang diperlukan untuk bisa menghasilkan hasil yang sesuai dengan kondisi aktual. Ya, itu adalah penjelasan mengenai meshing. Kemudian kembali lagi ke ilustrasi di gambar. Ini merupakan gambar mesh yang terstruktur. Struktur itu ya sama semua ya, maksud sama. Panjangnya sama, lebarnya sama, bentuknya juga sama. Kemudian di bagian selanjutnya, di bagian ini ada nilai penting menggunakan mesh. Itu tadi sudah diceritakan, karena meshing atau bentuk grid itu
bisa memberikan pengaruh terhadap hasil simulasi, apakah hasil simulasinya itu eh, sesuai atau tidak dengan kondisi eh, yang sebenarnya ya, kondisi aktualnya. Lalu yang berikutnya, model mesh grid ini disusun dengan pola yang teratur ya, dari gambarnya beraturan. Ini tampilannya seperti itu. Namun ada pada kasus aliran yang kompleks itu, yang dimaksud dengan kompleks itu ya domainnya tidak hanya seperti ini, tidak hanya ini kan mudah ya, bentuknya persegi panjang. Tapi kalau sudah ada lengkukan atau lengkungan atau ada elbow atau ada radius, nah itu kondisinya sudah masuk mengarah ke kompleks. Baru nanti masuk ke kondisi yang model mesh-nya unstructured. Jadi bentuk mesh-nya tidak seragam lagi, tidak uniform, tidak serupa atau tidak sama. Kondisi mesh-nya sudah mengalami perbedaan. Ya, lalu yang berikutnya dalam hal nilai positif ya atau keunggulannya. Untuk meshing yang terstruktur mudah diterapkan atau diimplementasikan dan memberikan hasil yang lebih stabil dengan syarat atau case-nya itu alirannya sederhana. Jadi alirannya sederhana. Kemudian challenge-nya atau tantangan yang perlu dilakukan adalah pada geometri yang lebih kompleks, aliran yang melibatkan sudah menghasilkan turbulen, alirannya sudah turbulen. Turbulen itu artinya sudah acak atau random ya, atau tidak stabil, dan interaksi permukaan yang rumit. Rumit itu bisa saja nanti permukaannya kompleks ya. Misalnya di bagian sini ada bagian zona yang melengkung. Nah ini misalkan ini diilustrasikan di ini ada tonjolan ya atau ada lengkungan. Lalu di tempat yang lain misalkan ada bentuknya sisi yang segitiga atau sisi lancip. Nah itu ada kondisinya sudah mulai adanya interaksi permukaan yang dikatakan rumit. Meshing terstruktur mungkin tidak cukup secara fleksibel ya untuk mendefinisikan kondisi seperti ini, dan meshing tidak terstruktur bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Itu masuklah ke kondisi yang unstruktur, di kondisinya tidak seragam lagi bentuk mesh yang dipergunakan. Ya. Nah, ini masuk ke dalam kondisi yang diceritakan tadi, unstructured meshing atau mesh yang tidak terstruktur. Dinamakan tidak struktur, tidak seragam. Di bagian ini bisa terlihat ya, ini bentuknya fine itu halus, kecil sekali, cukup halus, cukup rapat. Lalu di bagian ini sudah mulai renggang, dan kalau diteruskan ke sini semakin jauh ya, semakin jauh kondisinya menjadi lebih renggang, bentuknya lebih besar ya. Ini yang dinamakan unstruktur. Walaupun bentuknya sama, bentuk ininya segitiga ya, notnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini kalau digambarkan
Nah, ini adalah node-nya. Titiknya sama. Segitiga, ini juga sama. Segitiga, tetapi ada perbedaan size, perbedaan ukuran. Ada segitiga yang besar, kemudian ada lebih kecil lagi. Ini semakin mengecil di sini. Kalau di zoom ya, segitiganya. Terus ini juga ada segitiga, tapi semakin lama semakin kecil dan semakin rapat segitiganya. Nah, ini yang dinamakan dengan kondisi mesh yang unstruktur, ya, tidak seragam. Unstruktur itu tidak seragam dalam hal ukuran meshnya. Ukuran meshnya tidak seragam lagi. Jadi ada yang sudah lebih rapat. Ini bisa diartikan fine, dan ini lebih renggang, atau kalau di simulasi itu ada tulisannya coarse ya, atau lebih renggang. Kondisi itulah yang dinamakan kondisi yang unstruktur. Lalu meshing yang tidak terstruktur ini menggunakan, kalau di ilustrasi ini elemennya berbentuk, elemen itu adalah unsur ya, unsurnya itu atau bentuknya segitiga yang tidak memiliki susunan teratur. Kemudian elemen ini disusun sedemikian rupa, yang menyusunnya ini bisa dilakukan secara otomatis ya, automatic atau secara manual. Untuk secara secara otomatis berarti hanya memasukkan nilai-nilai tertentu, kemudian software akan membuat secara otomatis. Kemudian ada juga yang dikerjakan secara manual. Nah, kalau secara manual berarti ini lingkaran ya. Lingkaran ini nanti kita mau mendefine di lingkaran ini ada berapa node yang di sekelilingnya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau di zoom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 tambah 5, 6, 7, 8, 9. Misalkan ada 9 node. Berarti nanti ketika itu di define 9, maka secara manual sudah dimasukkan angka 9, nanti zona yang belum didefinisikan itu akan membentuk garis sendiri. Jadi softwarenya akan menarik garis. Nah, ini akan tarik garis terus. Dia akan tarik garis membentuk segitiga. Jadi secara manual. Kalau secara otomatis ya nanti hanya memberikan keterangan aja, tentukan di zona ini rapat nilainya, udah, terus nanti dia akan menghitung sendiri, membuat ya, mengenerate sendiri. Kemudian yang berikutnya di bagian selanjutnya adalah elemen ini disusun dengan kondisinya itu ada ini silinder. Aktual ini sebetulnya ini silinder ya. Ini juga sama silinder, tapi karena ditampilkan dalam bentuk 2D, 2 dimensi, X dan Y, Z-nya tidak terlihat, aksisnya di bagian ini tidak dikeluarkan ya. X, Y, Z, hanya yang keluar itu bidang X dan Y. Jadi tampak atas top view atau tampak atas. Kemudian pada simulasi CFD, meshing tidak struktur ini berguna dalam hal menangani geometri yang
rumit. Nah, ini yang dimaksud tadi, salah satu contohnya ini sudah masuk dengan kondisi yang rumit. Walaupun cuma 2 lingkaran atau 2 silinder. Kalau nggak ada kan hanya berupa persegi panjang aja, tapi di dalamnya itu diletakkan komputasional, ada domainnya berbentuk lingkaran. Itulah yang sudah mulai masuk agak sedikit rumit. Atau ketika ada perubahan bentuk yang signifikan di sepanjang aliran, misalnya di sini nggak ada silinder, tapi di bagian ini ada lengkungan atau ada radius, baru nanti kondisi mesh-nya sudah mulai masuk ke kondisi yang unstruktur. Ya, lalu yang berikutnya dalam hal fleksibilitas. Untuk fleksibilitas berbeda dengan mesh yang terstruktur, yang sering terbatas ya. Kalau yang secara terstruktur itu ada keterbatasan, tapi di bagian ini lebih fleksibel kondisinya. Dia mengikuti domain simulasi. Jadi domainnya seperti apa? Domain simulasinya kalau misalnya ada lengkungan atau ada lingkaran, di bagian ini ada lingkaran, ya dia akan menyesuaikan kondisi S. Dan dapat menyesuaikan secara presisi lebih tinggi di sekitar objek yang berbentuk silinder. Lalu yang berikutnya dalam hal penyempurnaan atau refinement, elemen-elemen lebih kecil dengan kepadatan lebih kecil digunakan di dekat silinder, di mana gradien kecepatan dan tekanan mungkin lebih besar. Jadi gradien kecepatan dan tekanan mungkin lebih besar. Lalu simulasi lebih akurat di area kritis seperti di sekitar permukaan silinder atau di area pusaran yang terbentuknya itu di bagian ini, dalam silinder. Kemudian elemen segitiga lebih rapat. Ini di sini kondisinya, strukturnya itu kondisinya lebih rapat atau fine di bagian silinder, yang menunjukkan adanya local mesh refinement. Ini merupakan teknik penting di CFD kalau menggunakan toolsnya computational fluid dynamics. Tujuannya untuk meningkatkan akurasi. Nah, tujuannya memang untuk meningkatkan akurasi, tetapi masih perlu dilakukan yang tadi mesh independent test, karena kondisi yang fine atau rapat ini dalam perhitungannya tidak bisa menghindari faktor pembulatan, round of error. Itu yang nggak bisa dihindari. Semahal apapun softwarenya, secanggih apapun softwarenya, ada keterbatasan dia mampu mendisplay atau menampilkan berapa angka di belakang koma. Sama seperti kayak kalkulator ya, kalkulator scientific. Itu kan misalnya menampilkan 12 digit di belakang koma. Secara real perhitungan, kalau ngitungnya sudah misalkan sinus atau ngitungnya kompleks, trigonometri itu walaupun di belakang angkanya 12 digit di belakang koma 12 digit di belakangnya, sebetulnya masih ada angka lagi, angka di digit, misalkan di digit 13, 14, 15 dan seterusnya, karena kemampuannya hanya menampilkan 12 digit di belakang koma, sehingga dibulatkan yang angka 13 belakang itu dinaikkan ke atas. Nah, itu yang dimaksudkan ini round of error. Jadi kalau ya membayanginnya mudah, misalkan kalau menggunakan pi ya, atau biasa dikenalkan ini ya 22/7, kan kalau ngitungnya paling gunakan 3,14.
2 angka di belakang koma, ini masih ada angka lagi. Nah, angka-angka ini kemana nilai-nilai itu? Nah, nilai-nilai itulah yang masuk ke round of error-nya, faktor pembulatan ketika dihitung secara iterasi, secara berulang. Jadi masih perlu dilakukanlah mass independent test. Kemudian selanjutnya kalau dilanjutkan penjelasannya, di area ini di mana gradient variabel seperti kecepatan atau tekanan yang nilainya tinggi, sementara menjaga jumlah total elemen yang tidak terlalu besar di area yang tidak memerlukan detail secara sebesar itu. Yang ingin dilihat bagiannya itu atau yang ingin dibuat secara detail kan zonanya di sekitar silinder. Ini kalau digambarkan di sekitar lingkaran atau sekitar silinder. Nah, di bagian zona ini kan nggak tidak dilakukan atau tidak dipelajari atau tidak dilakukan pengamatan atau tidak dilakukan studi. Jadi fokusnya ke sini, lihatnya ke bagian ini. Terkecuali ini dibalik, mau melihatnya fenomena atau kondisinya, pengennya apa yang terjadi ketika fluida tersebut keluar atau menjauh dari zona yang sudah dilewati berupa lingkaran, baru bagian ini yang dibuat lebih rapat atau lebih fine. Kompleksitas perhitungan meshing tidak terstruktur atau berstruktur bisa lebih sulit untuk dihitung secara numerik karena ada elemen atau unsur segitiga yang kondisinya tidak teratur. Tapi keuntungan dan kemampuannya menangani geometri yang tidak dapat dipecahkan untuk kondisi yang terstruktur. Ya, oke, baik. Itu adalah penjelasan dari materi ini. Kemudian di bagian berikutnya adalah ya, oke. Tadi kan sudah dipresentasikan untuk tugas di video ya, di video. Nah, nanti karena ini tidak ada UTS dan UAS, jadi di bagian akhir itu adalah membuat video. Nah, buat videonya itu adalah video case masing-masing, mau mensimulasikan apa. Jadi tiap mahasiswa itu videonya berbeda ya, berbeda itu ya kasusnya berbeda. Untuk kasusnya saya tidak menentukan kasus apa, tapi cari kasus yang relate itu ya ada relevan ya dengan mata kuliah ini, CFD komputasional, fluid dynamic, tapi masuknya ke mechanical engineering ya, mechanical engineering. Karena CFD ini juga banyak ya applied-nya, aplikasi penggunaannya bisa juga ada yang menggunakan di TBM, teknik biomedical engineering, misalnya mensimulasikan aliran darah itu juga bisa dilakukan. Tapi karena ini ada di programnya prodinya adalah mechanical, nanti coba cari kasus yang berhubungan dengan mechanical engineering. Mechanical engineering kan banyak ya, seperti kalau yang tadi kan kasusnya di sayap pesawat itu ada bidangnya.
tentang aerodinamika. Kemudian di kalau di pesawat, sayap pesawat itu kan di udara ya, udara. Kalau di misalnya di darat, eh, kendaraan mobil atau eh, motor juga bisa disimulasikan. Bahkan misalnya sepeda juga bisa disimulasikan ya, sepeda balap. Lalu di misalkan HVAC, heat ventilating air conditioning, itu juga bisa disimulasikan. Kemudian mengenai proses energi turbin ya, ada turbin A, angin, air, AA ya, angin, air, terus uap, turbin uap juga bisa disimulasikan, dan DLL dan lain-lain. Artinya ya cari ide-ide tersebut. Lalu apa yang perlu dikeluarkan dari video? Yang pertama nanti ini konten videonya ya, konten isinya apa? Konten atau isi dari video itu ya sama saja seperti daftar isi kalau buku ya. Yang pertama menjelaskan problem description atau deskripsi permasalahannya. Misalkan diambil salah satu contoh ya, misalkan mengambil permasalahan tentang tadi ya, kalau yang dipresentasikan tentang sayap ya, sayap pesawat, berarti deskripsi permasalahannya apa? Misalkan ini ilustrasi gambarnya, ini gambar wingsnya, sayap pesawat. Lalu nanti ceritakan ininya nanti sama seperti kayak buat konten kreator ya. Perkenalkan, nama saya siapa? Fajar, nomor induk mahasiswa ini dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya akan mensimulasikan sayap pesawat dengan dimensi berapa, panjang chord ya, panjang chordnya, kemudian ini apa namanya, ketebalannya berapa, lalu kondisi batas atau boundary condition yang saya masukkan atau dimasukkan di simulasi ini berapa, nilai V-in ya, velocity inlet. Lalu di bagian selanjutnya ini didefinisikan sebagai apa, apakah tekanan, saluran keluar. Itu adalah mendeskripsikan permasalahannya. Jadi permasalahannya yang menceritakan karakteristik apa yang mau disimulasikan. Kemudian ini videonya nyambung terus ya, maksudnya nggak langsung potong, jadi masih bagian berikutnya nanti ceritakan tentang model meshing yang dipergunakan ya, pergunakan model meshnya apa, apakah bentuknya yang tadi ada yang segitiga atau segi empat. Nah, nanti bisa ceritakan kenapa memilih model yang segitiga. Oh, ternyata karena tadi kan sudah diceritakan ada apa, kasusnya sudah masuk kompleks ya, karena bentuknya seperti ini, lengkung ya, ada lengkungan. Itu kan kasusnya udah kompleks. Jadi
menceritakan model meshingnya unstruktur dengan tipe misalkan segitiga atau kombinasi. Lalu setelah masuk ke model mesh, ini konten isinya ya menceritakan tentang boundary condition, kondisi batas, boundary condition atau kondisi batas. Kondisi batasnya apa yang dipergunakan? Apakah menggunakan misalnya di bagian ini dinding sayap pesawatnya itu bahannya apa kalau di itu? Diceritakan nggak materialnya? Oke, berarti nanti bisa di-improve ya, apakah atau dicari datanya dia menggunakan materialnya apa. Nanti diceritakan di situ boundary conditionnya, dinding material dari wings ini misalnya dari alloy steel baja campuran. Jadi kondisi batasnya. Lalu kecepatan yang digunakan pada saat pesawat tersebut melaju dengan kecepatan misalkan ya 800 km per jam atau mendekati berapa bilangan Mach number-nya, apakah mendekati 1 Mach number atau lebih dari Mach number-nya. Mach number itu ya kecepatan suara. Jadi kalau misalnya Mach number-nya nilainya 1, berarti pesawat ini kecepatannya hampir dekat dengan kecepatan suara. Jadi cukup cepat ya. Itu ceritakan kondisinya subsonik atau supersonik ya. Kemudian untuk kondisi batas, salah satu lagi misalnya di bagian selanjutnya membahas mengenai tadi ada apa model turbulen, apa model turbulen yang digunakan? K apa? SST omega ya. K omega. Nah, ini diceritakan di kondisi batas ini simulasi menggunakan SST dengan apa namanya model turbulensi yang dipergunakan tersebut memiliki karakteristiknya apa, overview-nya. Jadi kan ada penjelasan. Karena model turbulen itu banyak, ada K omega, ada LES, Clark Eddy Simulation, terus ada SST, ada omega, terus ada model DNS dan apa seterusnya. Nah, model-model itu coba diceritakan model turbulen apa yang dipergunakan. Kemudian di bagian ini masih cerita deskripsi problem ya di videonya. Lalu di bagian selanjutnya model mesh sudah, kondisi batas sudah, kemudian ceritakan juga di bagian yang berikutnya itu misalkan untuk ini masih apa namanya konten ya atau isi dari apa namanya videonya. Nah, untuk isi dari videonya tadi sudah diceritakan mengenai kondisi batas, boundary condition, lalu bisa juga menjelaskan persamaan atau equation apa yang dipergunakan. Tadi SST, model turbulen, kemudian apa saja selain SST, misalnya ada persamaan momentum X, Y. Ini tadi kasusnya 2 dimensi atau 3 dimensi? Hah? Berarti 3 aksis ya, X, Y, dan Z dipergunakan. Lalu selain persamaan, kemudian ada
apalagi yang dipergunakan. Tadi kan banyak rumus tuh yang dikeluarin. Apakah dia menghitung dengan atau mengasumsikan adanya faktor friction atau gesekan antara fluida dengan dinding yang dilalui. Nah, setelah konten isi, baru nanti ini masih nyambung lagi ke berikutnya. Di video itu ada cerita mengenai hasilnya. Hasilnya itu adalah post processing. Post processing itu hasilnya nanti bisa bervariasi ya untuk tiap kasusnya. Bisa saja ada yang menampilkan velocity, ada yang nanti kalau kasusnya bukan di sayap, misalnya di HVAC, yaitu misalnya menampilkan salah suhu, temperatur. Kemudian kalau misalkan ada yang di proses pencampuran udara dengan bahan bakar, bisa menampilkan post process mass fraction. Ini nanti coba diceritakan velocity-nya, kenapa nilai, kan nanti kan di video itu kan ada warna-warna ya, ada warna merah terus sampai biru. Nah, nanti diceritakan warna tersebut, kenapa warna merahnya ada di zona tertentu. Keluarlah analisisnya. Analisisnya, argumennya apa? Itu yang perlu keluar munculnya di situ. Why-nya, kenapa warna merahnya di situ. Lalu kalau misalnya kasus yang lain untuk HVAC ada suhu, ya bagaimana distribusi temperaturnya, proses pencampuran udara panas dengan udara dingin seperti apa, lalu berapa lama waktu yang diperlukan, dan mass fraction, misalkan kasus campuran udara dengan bahan bakar. Kemudian yang berikutnya dan di bagian akhir ada kesimpulannya. Kesimpulan apa yang didapatkan dari hasil simulasi tersebut, apa yang disimpulkan. Ya, itu ya secara umum isi dari nanti pada saat membuat video yang dibuat untuk tugas. Oke, ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Iya, simulasi masing-masing. Karena kan waktunya kan cukup lama ya, 1 semester. Ya, kita mulai untuk melakukan simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Muhammad Badir Sari. Di sini saya akan menampilkan review jurnal saya dengan judul Analysis of Blended Winglet Parameters on the Aerodynamic Characteristic of NXXXX aircraft using Computational Fluid Dynamics atau CFD. Sekilas tentang jurnal. Judul jurnalnya Analysis of Blended Winglet Parameter on the Aerodynamic Characteristics of NXXX aircraft using Computational Fluid Dynamics. Jurnal ini ditulis oleh MSK Tony Suryo Utomo, LF Rita Yohana, Kelvin Mahendra, Ignatius Yukti Utama. Tahun terbit dari jurnal ini tahun 2024 dan penerbitnya adalah Elsevier dengan judul Generation in the Engineering. Dalam abstraknya dalam abstraknya jurnal ini menjelaskan tentang melakukan optimasi pada pesawat NXXX
karakteristik dengan penambahan winglet untuk mengurangi drag induksi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh parameter CL per CD pada blended winglet untuk mendapatkan karakteristik aerodinamik dan menganalisis pengaruh koefisien moment pitch atau CM terhadap drag trim dan peningkatan efisiensi CL atau CD. Parameter yang digunakan untuk penelitian ini antara lain adalah variasi rasio taper, tinggi winglet, sudut can, sapuan ujung belakang, dan radius blending. Kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian ini adalah konfigurasi winglet terbaik adalah rasio taper di 0,2, radius blending ada 15%, tinggi winglet 30%, sudut can-nya 15 derajat, dan sapuan ujung belakang atau trailing edge sweep di negatif 0,6 derajat, dan penambahan winglet campuran atau blended winglet ini dapat meningkatkan efisiensi aerodinamis hingga 17,51% dalam kondisi cruise menggunakan variasi tinggi winglet. Di bab pendahuluan, bab ini menjelaskan secara singkat terkait spesifikasi dari pesawat NXXX yang sedang diteliti, seperti jumlah kapasitas penumpang, fitur-fitur yang dimiliki, MTOW (maximum take-off weight), maksimum cruising speed, dan stall speed dengan konfigurasi sayap tinggi dan ekor konvensional. Permasalahan yang dialami dari jurnal ini adalah pada pesawat NXXX, yaitu adalah drag yang berlebih. Pengaplikasian dan juga dalam bab introduction ini juga menjelaskan tentang pengaplikasian dari winglet, antara lain dari propeller, penggunaan dalam propeller, axial flow blades, dan wind turbine, dan kegunaan, dan juga menjelaskan tentang kegunaan winglet untuk meningkatkan efisiensi dari perangkat statis atau fixed device pada vortex generator dalam proses perpindahan panas. Dan di dalam bab ini juga menjelaskan tentang apa itu aerodinamika dan kegunaannya dalam meningkatkan performa kendaraan, aliran pada benda berkecepatan tinggi, dan dalam desain turbin angin untuk meningkatkan torsi yang dihasilkan. Selanjutnya di bagian bab introduction ini juga menjelaskan penggunaan konsep wingtip device pertama, perancangan konfigurasi winglet baru atau bisa disebut itu blended winglet. Kemudian pengaruh sudut can, panjang chord, ujung winglet, dan sudut sweep pada winglet terhadap performa pesawat pada penelitian terdahulu. Dan di bab ini juga menjelaskan rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini, yaitu menguji pengaruh parameter-parameter blended winglet, yaitu antara lain sudut can, sudut sweep, rasio taper, rasio radius blending, dan tinggi winglet pada kinerja pesawat, dan pengaruh koefisien moment pitch pada perilaku stabilitas pesawat. Kemudian juga di bab ini menjelaskan tentang fokus penelitian ini, yaitu pengaruh parameter blended winglet terhadap karakteristik aerodinamik pesawat yang dapat diwakili oleh koefisien drag, koefisien lift, dan koefisien moment pitch dengan grafik CL per CD, terus CL dengan CD, CL dengan sudut serang atau angle of attack, CL per CD dengan sudut of attack, angle of attack, dan koefisien moment pitch, koefisien moments dengan sudut of attack yang akan ditampilkan. Kemudian masuk ke bab metodologi. Di bab metodologi ini membahas wings dan wingless geometri. Geometri yang digunakan adalah geometri baseline atau geometri di kondisi awal, dan dengan penambahan winglet dengan beberapa parameter yang akan diubah dalam ujian. Tabel 1 ini memberikan keterangan tentang kondisi awalnya, inisialnya, dan apa yang akan divariasikan. Dan kemudian di gambar 1 ini merupakan gambar baseline dan penambahan winglet, yang di bagian B-nya itu penambahan winglet. Kemudian diberikan detail dari geometri wings dan penambahan winglet itu. Ditunjukkan pada gambar 2, yaitu gambar 2A itu memberikan konfigurasi dari rasio taper winglet yang merupakan rasio chord ujung winglet atau flip chord dengan ekor
ekor winglet atau root core. Gambar 2B dan C itu menggambarkan tinggi winglet sebagai jarak antara puncak winglet dan core akar winglet serta radius blending sebagai radius transisi antara sayap dan winglet. Kemudian gambar 2D itu menampilkan sudut Ken, yaitu sudut antara winglet dan bentang sayap. Gambar 2E menunjukkan sudut sweep trailing edge, yaitu sudut antara trailing edge core akar winglet dan trailing edge core akar tip winglet. Di bagian metodologi juga menjelaskan terkait CFD modelnya dan boundary condition. Simulasinya dilakukan menggunakan ANSYS CFX dengan memodelkan masalah aliran fluida. Tipe aliran yang digunakan adalah keadaan lunak atau steady state dengan udara sebagai model gas ideal. Kemudian suhu dan tekanan fluida itu diatur menjadi 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Model turbulensi yang digunakan adalah Mentor's shear stress transport K omega. Simetri pada gambar 3 ini, simetri ini digunakan untuk mengurangi waktu simulasi, sedangkan saya merupakan dinding tanpa step. Pada gambar 3 ini menunjukkan kondisi batas yang digunakan dalam analisis ini. Inlet diatur dengan kecepatan masuk sebesar 140 meter per sekon dan menggunakan koordinat kartesian di mana kecepatan x itu bisa dilihat dalam persamaan 1 dan kecepatan y itu bisa dilihat dalam persamaan 2. Kemudian metodologi juga menjelaskan tentang governing equation. Pada simulasi CFD, persamaan yang digunakan adalah persamaan Navier-Stokes. Kemudian persamaan Navier-Stokes bisa dilihat pada gambar sebelah kanan atau persamaan 6 dan 7. Persamaan Navier-Stokes dapat dinyatakan dalam bentuk vektor, bisa dilihat dalam persamaan 6 dan 7. dV per dt adalah kecepatan lokal, vektor F per delta F adalah percepatan konvektif, delta P adalah gradient tekanan, rho G adalah gaya tubuh atau body force, mu delta ya seperti itu. Kemudian persamaan penting lainnya dalam gerakan gerak fluida adalah persamaan kontinuitas dengan ditunjukkan pada persamaan 8. Untuk aliran tidak termampatkan, persamaan disederhanakan menjadi persamaan 9. Gaya aerodinamis lift atau lift dan drag. Lift adalah gaya yang memungkinkan pesawat terbang dan mempertahankan posisinya. Lift bekerja tegak lurus terhadap arah terbang. Drag adalah gaya yang menarik pesawat ke belakang. Gaya ini sangat merugikan karena dapat mengurangi efisiensi penerbangan pesawat. Gaya dan momen aerodinamis disajikan dalam parameter tanpa dimensi seperti lift coefficient, drag coefficient, dan momen coefficient. Bisa dilihat dalam persamaan 10-12. Kemudian dengan catatan S adalah referensi, C adalah panjang referensi, dan Q adalah tekanan. Kemudian di bab metodologi juga diberikan validasi datanya. Nilai yang digunakan sebagai parameter validasi adalah konfigurasi sayap tanpa flap pada sudut serangan 0 dan match number 0,2. Nilai Reynolds-nya yang diperoleh adalah 3.200.000. Kemudian pemodelan mesh menggunakan inflation layer dengan total 30 layer dengan elemen sekian dan menggunakan ICM CFD. Metode turbulensi yang digunakan adalah SSDD ANSYS Fluent. Kondisi aliran adalah steady state. Proses validasi dikatakan berhasil karena nilai yang diperoleh mendekati nilai yang diperoleh dalam penelitian referensi dengan error di bawah 10%. Hasil dari validasi bisa dilihat pada tabel 2. Kemudian di metodologi juga dijelaskan tentang grid independent analysis. Grid ini dilakukan dalam 2 kondisi, yaitu kondisi sudut serangan rendah dan kondisi sudut serangan tinggi. Jenis mesh berbeda bergantung pada kondisi tersebut. Pada sudut serangan rendah, jenis mesh yang digunakan memiliki kompleksitas dan jenis elemen yang lebih rendah.
Kemudian pada sudut serangan tinggi, jenis mesh yang digunakan perlu memiliki tingkat akurasi tinggi. Pada sudut serangan rendah, digunakan mesh reguler. Mesh dihasilkan dari 3 juta sampai 12 juta elemen. Sedangkan pada sudut serangan tinggi, mesh dihasilkan di antara 8 juta sampai 15 juta elemen. Mesh yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan elemen 6 juta, sekitar 6 juta elemen pada sudut serangan rendah dan 12 juta pada sudut serangan tinggi. Kemudian di metodologi juga diberikan keterangan tentang computational domain. Computational domain adalah wilayah volumetric eksternal yang melindungi model geometri. Ukuran domain ini mempengaruhi akurasi dan waktu saat simulasi CFD dilakukan. Pada domain ini, persamaan aliran dasar didiskretisasi dan dipecahkan menggunakan metode numerik. Domain simulasi ini memiliki 2 kotak penyempurnaan atau yang bisa disebut refinement box. Refinement box ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas mesh di sekitar sayap dan winglet, sehingga hasil simulasi menjadi lebih akurat. Domain komutasi bisa dilihat pada gambar 5. Kemudian di metodologi juga diberikan penjelasan tentang mesh. Kemudian mesh adalah proses membagi geometri menjadi bagian-bagian kecil. Mesh ini sebagai tempat solver menghitung simulasi berdasarkan persamaan yang membentuknya. Akurasi hasil sangat bergantung pada kualitas mesh. Beberapa parameter mesh yang paling penting adalah kualitas ortogonal, skewness, kelancaran, dan aspek rasio. Pengaturan mesh dalam simulasi ini disesuaikan dengan hasil analisis ketergantungan grid independence analysis. Densitas mesh pada penelitian ini densitas mesh lebih padat di daerah ujung sayap karena tujuan utama dan analisis penelitian ini berada di daerah ujung sayap. Struktur mesh yang digunakan dalam simulasi ini adalah mesh tetrahedral untuk daerah free shear dan mesh prism untuk daerah near wall atau boundary layer. Prince inflation layer digunakan di daerah near wall untuk menangkap gradien tekanan dan perilaku lapisan batas seperti gambar pada video. Jenis mesh yang digunakan dalam simulasi itu ada 2, yaitu mesh reguler untuk kondisi sudut serangan rendah dan mesh halus untuk kondisi sudut serangan tinggi. Mesh reguler merupakan jumlah pemisahan dan daerah wake relatif rendah digunakannya, dan kemudian mesh halus berguna untuk menangkap wake dan turbulasi yang besar. Berikut gambar dari meshnya tersebut. Mesh pada kondisi awal jumlah elemennya menggunakan mesh reguler, yaitu 6 juta, dan mesh halusnya 12 juta. Perbedaan utama antara konfigurasi mesh reguler dan halus adalah dengan penambahan refinement box mesh tersebut yang lebih kecil tetapi lebih padat. Kualitas ortogonal dan skewness yang dalam ini dihasilkan adalah dengan elemen 6 juta itu 6 juta dan 12 juta bisa dilihat pada tabel 3, dan kemudian spesifikasi quality antara skewness dan ortogonal bisa dilihat pada gambar 10. Kemudian di metodologi juga diberikan convergence kriteria. Pada penelitian ini jenis kriteria konvergensi yang digunakan adalah keseimbangan solusi karena dianggap yang paling efisien, dengan memeriksa fluktuasi salah satu variabel untuk sejumlah iterasi tertentu. Koefisien Dirac-City digunakan sebagai nilai referensi yang akan diperiksa untuk 100 iterasi terakhir. Nilai CD tidak boleh bervariasi lebih dari 1 drakon, di mana 1 drakon itu mewakili 0,001 CD atau angka keempat di belakang koma CD harus stabil untuk 100 iterasi terakhir. Standar atau referensi yang biasa digunakan dalam industri dirgantara adalah drakon. Angka yang signifikan adalah
ketika angka kelima di belakang koma CD bervariasi. Kemudian iterasi yang digunakan dalam simulasi ini adalah 100 iterasi. Nilai residual tidak digunakan dalam simulasi ini dikarenakan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai konvergensi. Kemudian gambar 11 ini menunjukkan nilai CD dan CL yang secara bertahap menjadi lebih stabil seiring dengan meningkatnya iterasi. Kemudian hasilnya adalah yang pertama dijelaskan terkait baseline configuration. Pada gambar 12A dan B ini menunjukkan bahwa CL dan CD meningkat seiring dengan meningkatnya AOA Angel of Attack. Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Gavrilov C et al. Kemudian gambar 12C dan 12C itu menjelaskan terkait tren CL dan CD. Trennya menurun dengan meningkatnya AOA yang disebabkan oleh peningkatan CL yang jauh lebih kecil daripada peningkatan CD. Kemudian gambar 12D menunjukkan tren CM. Tren ini memiliki CM memiliki tren menurun atau gradien negatif pada setiap sudut serangan, memiliki stabilitas longitudinal statis positif. Hasil ini akan menjadi referensi untuk perbandingan dengan konfigurasi WinLab. Kemudian hasil juga memberikan terkait taper ratio variasi taper ratio. Konfigurasi sayap yang dengan winglet yang digunakan memiliki taper ratio di antara lain 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Kemudian berdasarkan hasil simulasi ditemukan bahwa dua konfigurasi taper ratio yang paling memungkinkan digunakan dari aspek aerodinamis adalah konfigurasi taper ratio 0,1 dan 0,2. Konfigurasi taper ratio 0,2 memiliki CL per CD terbesar pada sudut serangan 0 derajat, yaitu peningkatannya sekitar 11,69%, dan CL per CD max-nya terbesar terjadi pada AOA 2,77 derajat dengan peningkatan 13,52%. Konfigurasi TR0.2 memiliki pengurangan drakon terbesar pada sudut serangan tinggi, yaitu 47, 50.51, 55.36 dan 51.99 drakon pada sudut serangan 12 derajat, 13 derajat, 14 derajat dan 15 derajat. Pada sudut serangan 0, pengurangan drakon pada TR02 adalah 5.9. Kemudian kelemahan dari konfigurasi TR01 dan 02 adalah pada aspek daya angkatnya. CL, CD dan CP adalah parameter dimensi yang digunakan untuk mengukur efisiensi objek aerodinamis. Rasio CL terhadap CD merupakan indikasi yang lebih baik dari efisiensi aerodinamis suatu pesawat terbang, yaitu jumlah lift yang dihasilkan oleh sayap atau kendaraan dibagi dengan gaya gerak aerodinamis. TR01 dan 02 memiliki kecenderungan untuk meningkatkan trim draft yang ditunjukkan oleh nilai CM yang tinggi. Konfigurasi TR02 adalah konfigurasi yang memiliki nilai CM tertinggi jika dibandingkan dengan konfigurasi taper ratio lainnya. Secara keseluruhan, konfigurasi terbaik dalam parameter taper ratio adalah TR0.2. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin besar taper ratio, semakin besar luas permukaan sayap yang dapat meningkatkan total perbedaan tekanan antara permukaan bawah dan atas sayap yang dapat menghasilkan lift yang lebih besar. Bisa dilihat pada gambar 14A dan B. Kemudian gambar 15 menunjukkan distribusi tekanan dari konfigurasi baseline dan taper ratio 0.4 pada X per C 0,0.5. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa perbedaan nilai tekanan pada bagian bawah dan atas sayap menjadi lebih besar karena penggunaan winglet. Kemudian juga bisa disimpulkan semakin kecil taper ratio, semakin baik pengurangan drag yang akan terjadi. Pengurangan nilai CD ini dapat terjadi karena pengurangan ukuran pusaran ujung sayap yang terbentuk. Taper ratio yang besar, pengurangan pusaran ujung sayap
tidak akan optimal karena ukuran tip chord yang besar dari winglet dapat meningkatkan kemungkinan the force. Gambar 16A dan B ini merupakan perbandingan besaran ujung sayap pada baseline dan taper rasio 0.4. Pada konfigurasi baseline, nilai vortisitas yang diperoleh adalah 640 per S. Nilai ini menurun menjadi 588 per S pada taper rasio 0.4. Ketika dilihat dari sisi efisiensi CL per CD, konfigurasi dengan taper rasio yang rendah yaitu TR 0.1 dan 0.2 memiliki nilai yang terbaik. Kemudian di bagian blending radius variation, blending radius 15% merupakan konfigurasi terbaik dalam hal performa aerodinamis. Konfigurasi ini menghasilkan lift terbesar dan drag terkecil. Lift slope meningkat sebesar 10.3% dibandingkan konfigurasi baseline. Nilai CL max meningkat sebesar 4.08%, drag force berkurang signifikan pada semua sudut serangan. Nilai CL per CD tertinggi dicapai pada sudut serangan 0 derajat dengan peningkatan 13.98%. CL per CD max meningkat sebesar 16.03%. Kemudian nilai CM meningkat paling signifikan pada sudut serangan tinggi. Jadi pengaruh dari blending radius ini bisa disimpulkan adalah dari bagian lift, semakin besar blending radius, semakin besar gaya lift yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh perubahan tekanan pada permukaan sayap. Di bagian drag, blending radius yang besar dapat mengurangi drag dengan menghaluskan transisi antara sayap dan winglet, mengurangi perbedaan kecepatan yang signifikan. Di bagian koefisien momen CM, blending radius yang besar cenderung meningkatkan CM, terutama pada sudut serangan tinggi. Namun pada sudut serangan rendah, konfigurasi cat angle lebih rendah. Kemudian diberikan gambar referensi yang tadi 17AD itu menunjukkan karakteristik aerodinamis pesawat NXXX dengan variasi blending radius. Kemudian gambar 18AB menunjukkan distribusi tekanan pada sayap dengan blending radius yang berbeda. Terus gambar 19AB menunjukkan aliran udara di sekitar sayap dengan blending radius yang berbeda. Kemudian pada variasi ketinggian winglet, tinggi winglet 30% merupakan konfigurasi terbaik dalam hal performa aerodinamis. Konfigurasi ini memiliki peningkatan lift slope terbesar 11.12%. Drag force-nya berkurang signifikan pada semua sudut serangan. Nilai CL per CD-nya tertinggi dicapai dengan peningkatan CL yang besar dan penurunan CD yang signifikan. Nilai CM meningkat paling signifikan pada sudut serangan tinggi. Pengaruh tinggi winglet ini berdasarkan lift, drag, dan CM. Liftnya semakin tinggi winglet, semakin besar gaya lift yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan luas permukaan yang menghasilkan lift. Di bagian drag, winglet yang tinggi dapat mengurangi drag dengan menjaga vortex wingtip jauh dari permukaan sayap utama, mengurangi efek downwash. Kemudian di bagian CM, tinggi winglet yang besar cenderung meningkatkan CM, terutama pada sudut serangan tinggi. Namun pada sudut serangan rendah atau kondisi cruise, winglet yang rendah dapat meningkatkan CM paling banyak. Berikut penjelasan dari gambar 2AD. 2AD ini menunjukkan karakteristik aerodinamis pesawat NXXX dengan variasi tinggi winglet, dan 21AB menunjukkan perbedaan luas permukaan antara winglet dengan tinggi yang berbeda. Pada variasi Can angle 15 derajat merupakan konfigurasi terbaik dalam hal performa aerodinamis. Konfigurasi ini memiliki penurunan drag yang signifikan pada semua sudut serangan. Nilai CL per CD tertinggi yang dicapai pada can angle 15 derajat. Peningkatan CM paling rendah pada can angle 15 derajat, terutama pada sudut serangan rendah. Kemudian pengaruh dari can angle ini baik dari lift, drag, dan CM. Dari lift, can angle yang besar menghasilkan gaya lift yang lebih besar pada sudut serangan rendah. Namun pada sudut serangan tinggi, gaya lift meningkat hingga mencapai batas pada can angle 80 derajat. Pada drag, can angle yang rendah cenderung mengurangi drag karena menghasilkan gaya lift yang lebih rendah. Pada CM, peningkatan CM dipengaruhi oleh sudut serangan dan can angle. Pada sudut serangan rendah, can angle yang tinggi dapat meningkatkan CM. Sebaliknya pada sudut serangan tinggi, can angle yang rendah dapat meningkatkan CM lebih banyak.
Kemudian temuannya adalah vortex wing slip pada can angle yang sangat besar 80 derajat. Itu terjadi vortex wing slip di area blending winglet yang dapat menyebabkan penurunan tekanan dan stall awal. Hubungan antara can angle dan stall, can angle yang terlalu besar dapat mengurangi perbedaan tekanan antara permukaan atas dan bawah sayap sehingga menyebabkan stall. Pada gambar 23 AC ini, A sampai C ini menunjukkan distribusi tekanan pada sayap dengan can angle yang berbeda. Kemudian gambar 24 AC menunjukkan vortex wing rest pada can angle 80 derajat pada sudut serangan tinggi. Gambar 25 AC menunjukkan aliran udara pada can angle 80 derajat pada sudut serangan rendah. Gambar 26 AC menunjukkan kontur tekanan pada can angle 15 derajat, 60 derajat dan 80 derajat pada sudut serangan 14 derajat. Kemudian di bagian variasi trailing edge sweep atau bisa disebut TS pada 10 derajat merupakan konfigurasi terbaik dalam hal performa aerodinamis. Konfigurasi ini menghasilkan nilai CL per CD tertinggi pada beberapa sudut serangan. Peningkatan CL lebih signifikan daripada peningkatan efisiensi aerodinamis. Variasi trailing edge sweep kurang efektif dalam meningkatkan performa aerodinamis. Jadi pengaruh trailing edge sweep itu pada lift, trailing edge sweep tidak memiliki dampak positif pada peningkatan gaya lift. Pada drag, trailing edge gaya sweep 15 derajat dapat mengurangi drag maksimum. Efisiensi dengan berdasarkan melihat nilai CL per CD tertinggi dicapai pada trailing edge sweep 10 derajat. Pada CM, semakin besar trailing edge sweep, semakin besar nilai CM yang dihasilkan. Jadi dalam penelitian ini konfigurasi terbaiknya di TS di negatif 0.6 derajat merupakan konfigurasi terbaik. Konfigurasi ini menghasilkan peningkatan CL per CD sebesar 11.06% dengan peningkatan CM sebesar 3.17% pada sudut serangan 0 derajat. Kemudian di parameter impact reset, tinggi winglet merupakan parameter yang paling meningkatkan efisiensi aerodinamis, yaitu CL per CD pada sudut serangan 0 derajat. Trailing edge sweep merupakan parameter yang paling meningkatkan coefficient moment. Can angle dan bending radius merupakan parameter yang paling menguntungkan karena dapat meningkatkan efisiensi aerodinamis tanpa meningkatkan coefficient moment secara signifikan. Tinggi winglet meningkatkan efisiensi aerodinamis paling signifikan, tetapi juga meningkatkan koefisien moment secara signifikan. Kemudian parameter pressure-nya dari konfigurasi terbaik yaitu didapat pada tip rasio 0.2, terus apa tadi ya? Blend radius 15%, winglet height 30%, terus can angle-nya 15 derajat, trailing edge sweep-nya negatif 0.6%. Kemudian tabel 4 ini memberikan terkait parameter yang tadi diuji dengan performa aerodinamisnya berdasarkan CL per CD. Kemudian tabel 5 berdasarkan parameter yang tadi diuji dengan menunjukkan peningkatan dari coefficient moment. Nah, combine configuration, penggabungan parameter geometri winglet terbaik menghasilkan konfigurasi dengan potensi tertinggi, yaitu konfigurasi gabungan antara tip rasio 0.2, bending radius 15%, winglet height 30%, terus can angle 15 derajat dan TS negatif 0.6 derajat yang dapat meningkatkan CL per CD sebesar 26.69% pada sudut serangan 0 derajat dengan hanya sedikit peningkatan coefficient moment 0.71%. Konfigurasi ini juga mengurangi drag sebesar 26.98 ton. Performa konfigurasi gabungan lebih baik dibandingkan konfigurasi terbaik individual. Dan juga penulis menuliskan pertimbangan praktis. Dengan penggabungan semua parameter terbaik mungkin tidak selalu praktis karena melibatkan analisis struktur, beban manufaktur dan aeroelastisitas.
Jadi kesimpulannya adalah taper ratio, blending radius, tinggi winglet, cat angle, dan TS memiliki pengaruh yang berbeda terhadap performa aerodinamis pesawat. Gaya angkat dapat meningkat dengan taper ratio, blending radius, tinggi winglet, dan cat angle yang tinggi. Kemudian penurunan drag force terbesar, peningkatan CL per CD dan peningkatan CM terjadi pada taper ratio dan cat angle yang rendah serta blending radius dan tinggi winglet yang tinggi. Kemudian TES kurang efektif dalam meningkatkan efisiensi aerodinamis karena peningkatan CL atau CD tidak sebanding dengan peningkatan CM. Konfigurasi dengan penurunan drag terbesar juga memiliki peningkatan CL per CD terbesar. Konfigurasi dengan efisiensi aerodinamis terbaik cenderung meningkatkan CM paling banyak, terutama pada sudut serangan tinggi. Konfigurasi winglet terbaik yaitu pada taper ratio 0.2, blending radius 15%, tinggi winglet 30%, dan angle 15 derajat, dan trailing edge sweep negatif 0.6 derajat. Semua konfigurasi winglet ini dapat meningkatkan lift slope, CLmax, dan CL pada semua sudut serangan. Semua konfigurasi winglet dapat mengurangi sudut serangan kritis menjadi 14 derajat, kecuali konfigurasi pada wing height 5%. Semua konfigurasi winglet ini juga mengurangi drag force, kecuali taper ratio 0.8 dan cat angle 80 derajat pada sudut serangan 0 derajat. Semua konfigurasi winglet ini juga meningkatkan CM, kecuali pada taper ratio 0.8. Kelebihan dan kelemahan dari jurnal ini adalah jurnal ini melakukan analisis menyeluruh terhadap berbagai parameter winglet seperti taper ratio, blending radius, winglet height, cat angle, dan trailing edge sweep untuk meningkatkan efisiensi aerodinamis pesawat menggunakan metode computational fluid dynamics. Jurnal ini juga menyajikan analisis yang mendetail pada setiap parameter geometri winglet dan pengaruhnya terhadap karakteristik aerodinamis yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian lanjutan. Kelemahannya adalah hasil simulasi CFD ini tidak disertai dengan data uji eksperimental sebagai pembanding, sehingga keakuratan hasil hanya bergantung pada simulasi numerik. Meskipun konfigurasi winglet yang diuji menunjukkan peningkatan efisiensi aerodinamis, tidak ada analisis lebih lanjut mengenai dampak pada struktur pesawat seperti peningkatan beban bending yang mungkin mempengaruhi integritas struktural. Penelitian ini juga hanya berfokus pada kondisi penerbangan cruise dan angle of effect tertentu, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja winglet pada kondisi penerbangan yang lebih ekstrim. Saya Pak. Ya, oke. Yang berikutnya sesi diskusi ya dari kemudian sampaikan 2 pertanyaan. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum. Mungkin buat di video saya Rifat Satrio. Dari ini kan penjelasan tadi cukup detail ya dari penulisnya pun gitu. Thank you udah dijelasin semuanya. Tapi tadi kan kita dikasih beberapa variabel ya yang istilahnya dipakai untuk jadi parameter keefektivitasan efisiensinya winglet ini ya. Ada taper ratio, blending radius sampai TS itu. Tapi dari jurnalnya sendiri dia ngebahas nggak sebenarnya desain atau mungkin istilahnya variabelnya ini yang paling bagus tuh kalau dikombinasiin yang mana gitu. Dijelasin nggak kayak struktur yang paling bagus atau mungkin kombinasi variabel-variabel ini yang paling oke untuk diaplikasikan ke pesawat itu dijelasin dari jurnalnya itu sih. Sama ada penjelasan tentang ini nggak sih betapa banyak atau seberapa ngefeknya variabel-variabel ini terhadap bahan bakar pesawat yang terpakai selama penerbangan. Itu aja sih. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Rifat. Tadi kan katanya
tadi ya lupa saya. Ya ada dikasih ini nggak, dikasih istilahnya kayak kesimpulannya sih. Oh, wingman yang paling bagus itu bentukannya begini. Oh iya betul. Ada nggak? Oh ini nih, benar. Jadi dalam jurnal ini dijelaskan itu pada setiap parameter itu diuji. Kan parameter itu kan yang diujikan adalah tadi kan tips rasio, bleeding radius, tinggi winglet, can angle, dan trailing edge sweep. Jadi saat mengujikan memvariasikan taper rasio, kondisi bleeding radius, tinggi winglet, can angle, dan trailing edge sweep itu menggunakan konfigurasi awal winglet yang tidak dan konfigurasi saya pesawat itunya yang dalam keadaan awal. Jadi yang hanya dirubah itu taper rasio hanya taper rasionya saja. Jadi kondisi wingletnya baik bleeding radius, tinggi winglet, dan can angle, dan trailing edge sweep itu tidak dirubah-rubah. Jadi satu persatu. Kemudian konfigurasi winglet terbaik ini pada taper rasionya 0.2, bleeding radius 15%, tinggi winglet 30%, can angle-nya 15 derajat, dan trailing edge sweep-nya negatif 0.5%. Nah, dari itu merupakan hasil dari analisis simulasi CFD di bagian taper rasio, bleeding radius, tinggi winglet, dan can angle, dan TS tersebut. Kemudian dibuatlah bentuk konfigurasi dari hasil simulasi tadi, bentuknya seperti ini. Kemudian apakah dari ini diberikan penjelasan tentang keefisiensian terkait bahan bakar? Nggak ada, cuma menerangkan tentang bahwa blended winglet ini atau winglet campuran ini dari berbagai konfigurasi gabungan menghasilkan peningkatan CL per CD sebesar 26.69% dan pada susah 0 derajat dengan hanya sedikit peningkatan CM di 0.71%. Kemudian juga mengurangi drag sebesar 26.94 ton. Seperti itu. Tadi kan jadinya sempat di ini ya, di simulasi juga kayak per variabel kan, kayak jadi satu variabel doang yang diubah gitu, makanya bisa dapat yang konfigurasi gabungan paling bagus gitu kan ya. Tapi itu kayaknya kan bukan ini ya, tadi kan ini kayaknya dia menyesuaikan sama apa namanya, misalnya nggak semua variabelnya variabel hasil terbaik dari yang tadi disimulasikan kan gitu. Di sini di jurnalnya ini kan nggak baca ya, itu ngejelasin nggak sih kekurangannya gitu, meskipun dia bilang performa konfigurasi gabungan ini nggak lebih baik daripada yang udah ada di pesawat N-XXX ini. Tapi di sini dia masih penulisnya ngejelasin nggak tentang kekurangan dari desain yang dia bikin ini gitu. Kalau ada gimana? Oke, terima kasih. Dalam jurnal ini diberikan mungkin kelemahan dari jurnal ini ya, yang dituliskan dalam penulis mungkin ini pertimbangan praktisnya. Jadi penggabungan semua parameter ini mungkin bagus, tapi secara praktis itu belum tentu, karena dalam ini belum melihat dari sudut pandang analisis struktur, beban, manufaktur, dan elastisitas. Enggak didetail. Sudah Pak, 2 orang saya. Ya, oke, sudah pertanyaan ya.
Kemudian nanti minggu depan juga sama ya, kemudian yang siap dulu, maksudnya ya siapa yang udah siap presentasi minggu depan bisa mulai melakukan presentasi. Kemudian ya sama polanya, baca artikelnya dibaca, lalu bahasanya itu menceritakan ulang artikel yang sudah dibaca itu diceritakan ulang untuk ini PPT ya. Terus nanti coba lihat apa sisi plusnya dari artikel itu yang sudah, maksudnya bagus dari artikel ini apa. Terus kira-kira lalu nilai kurangnya apa dari artikel itu yang relate atau relevan dengan artikel yang dibaca tersebut. Nanti ada sesi presentasi dan diskusi. Kemudian untuk artikel nanti ya itu siapa yang lebih membaca artikelnya ya pesan. Jadi nanti ini kan sudah presentasi kan artikelnya. Ya, nanti dikirim di WA group yang PPT-nya ya, like PowerPoint ini, supaya nanti kan baca juga biar nggak ada yang sama artikel yang dibaca. Oke, udah ada lagi ya pertanyaan ya. Oke, mungkin sampai cukup. Berikan applause dari bagian.